sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita memberi makan kepada umat Islam, satu butir nasi akan menjadi saksi kita di alam akhirat untuk menyelamatkan kita. Insya Allah Bapak Haji Kombes dan Ibu Haji akan diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia sampai di akhirat nanti masuk di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, bahwa setelah kita dilahirkan ke muka bumi ini, apa yang harus kita lakukan? Maka sebagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah harus kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Dan dalam satu riwayat hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Wahalalul bai'ah wa harramar riba." Dan jalankan jual beli yang kita akan nanti dipaparkan oleh Ibu Haja nantinya sebentar adalah jual beli. Maka bisnis ini adalah suatu solusi agar hidup kita ini bisa terbebas dari riba. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk pada isi. Isinya adalah, ini pendek-pendek saya ini Bu Haja, karena waktu hanya 15 menit, jadi saya singkat-singkat. Isi hidup ini, sebagaimana tadi dalam pembukaan tadi, bahwa dia diawali dengan azan dan iqomah, diakhiri dengan azan dan iqomah. Sebelum kita disolatkan, maka kita harus selalu solat 5 waktu. Jadi hidup ini hanya 5 waktu itu, hanya 24 waktu jadwal kita. Mengenai jatah-jatah yang diberi lagi jatah hari berikutnya sampai beberapa tahun kemudian, itu adalah hanya jatah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sakit-sakitan, Allah perpendek juga jatah hidup kita. Tapi kalau kita sehat dan semangat, Allah perpanjang juga jatah kita. Seperti Pak Kombes ini, umurnya sudah banyak, saya tidak berani sebutkan umurnya Pak Kombes. Tapi Pak Haji ini semangat seperti anak muda umur 30 tahun. Iya. Ya, ini luar biasa dan kita perlu tiru ini begini ini. Dan saya juga jadi semangat karena beliau. Jadi sebentar nanti akan dipaparkan oleh Ibu Haja bahwa solusi hidup ini pertama kita harus terbebas dari hutang itu sunnah Rasulullah. Maka kita berbisnis supaya ekonomi kita kuat. Kita tidak dimurtadkan dengan cara apapun oleh umat yang lain. Maka umat Islam ini harus kuat, ekonominya harus kuat. Nah, kita berdagang. Berdagang itu disunahkan oleh Rasulullah. Jadi ada yang PNS, ada yang ini, ada yang itu, semua itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita tambah dengan silaturahim ini, dengan bisnis ini, dengan dagang ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, silaturahim yang kita lakukan hari ini juga sunnah Rasulullah. Jadi supaya kita sehat, kita harus bersilaturahim. Kita sehat, kita harus berusaha. Jadi sehat ekonomi, sehat lahir batin. Kita sehat, kita selalu memberi ucapan salam. Salam itu adalah doa. Jadi kalau kita mau didoakan setiap hari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan lagi supaya kita semua masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di akhirat kelak kita dipimpin Pak Haji dan Pak Haji, Bu Haji, kita ketemu di padang mahsyar. Kita semua dijamin oleh Allah untuk masuk di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa silaturahim seperti ini ada di sini, ada mantan pejabat, ada Pak mantan camat Pancoran ini. Tadi saya dengar informasi dari Pak Kombes Haji, ini sudah lama tidak ketemu, tapi dengan kegiatan ini bisa tersilaturahim. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ini adalah upaya untuk menyatukan silaturahim, menyatukan umat untuk kuat. Umat Islam ini sebenarnya kuat kalau kita bersatu. Jadi kita menggunakan teori sapu lidi. Kalau kita hanya satu orang, kita tidak kuat. Tapi kalau kita bersama-sama begini, pasti kita kuat. Iya. Nah seperti Ibu kan,
Ibu Haji, Pak Haji, selalu tiap hari bersilaturahim. Jadi kuat ekonomi, kuat fisik, kuat lahir batin. Dan hidup ini yang mewarnai, melingkar, dan mencitrakan diri kita adalah pola pikir kita. Jadi selalulah kita berpikir yang positif. Alirkan energi positif di dalam diri kita, maka Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau kita ingin sukses, harus selalu positif. Biarkan orang lain berkata apa, biarlah. Anggap saja itu melodi. Tapi kita harus selalu hidup indah bila mencari berkah. Asik. Jadi kita selalu begitu, Pak. Ya, orang bilang wah ini begini, ini begono, biarkan saja. Kita selalu semangat. Memang mencapai seperti Bunda Hajah, Pak Haji tidak mudah. Beliau berdua telah melewati berbagai macam tantangan dan rintangan. Kita pun mungkin ya ketika ada kita ngajak, habis itu dia bisa jadi beban kita, tapi biar aja kita bantu mereka. Suatu saat mereka akan hidup lebih sukses. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk pada penutup. Ini karena 15 menit. Di penutup ini, bahwa hidup kita tadi hanya di 5 waktu, maka setiap hari kita harus mempunyai planning, organization, administration, controlling. Jadi POAK. Kita rencanakan apa yang kita harapkan kerjakan atau laksanakan hari ini. Misalnya hari ini kita ketemu 1, 2, 3 orang. Kalau tidak ketemu ganti orang lain, harus ketemu 1, 2, 3 orang. Kita ngobrol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu sudah doa juga. Setiap hari kita bersolawat kepada Rasulullah, maka setiap hari kita dan ayah kita, kakek kita diselamatkan oleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, Rasulullah mencari semua yang sudah di alam kubur. Oh, ini ini, binti ini, jangan diazab. Dari solawat kita. Jadi solawat Rasulullah ini ya sangat luar biasa. Syafaatnya sangat luar biasa. Jadi kita harus selalu menebarkan kebaikan, tebarkan solawat, dan tebarkan doa. Doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup ini kita hanya percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa satu-satunya yang menggenggam alam semesta ini. Maka jangan kita pergi ke dukun-dukun untuk misalnya supaya ini begini, supaya itu begitu. Kita yakin kepada Allah bahwa Allah akan memelihara kita. Kita semua yang hadir di sini insya Allah sama-sama sukses, sama-sama sehat, umur panjang, umur yang barokah. Kita tutup dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dengan gerakan. Saya kasih contoh ya. Qul, katakan ya. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Wa Allahus samad, Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi, memberikan kepada kita. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak diperanakkan dan tidak beranak. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa kira-kira? Insyaallah. Oke, sambil gerakan ya supaya kita sehat. Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Akhirnya kalau mau bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.